'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities add up like crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kimia akan menjelaskan penerapan prinsip kimia di bidang biologi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan tempe. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada saya Widya Eka Safitri dengan NIM akhir 24, ada Muhammad Dorojatun Karim dengan NIM akhir 02, dan RR Nisrina dengan NIM akhir 08. Mari kita simak videonya bersama-sama. Tempe merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tempe adalah salah satu contoh produk fermentasi. Jamur yang digunakan dalam fermentasi umumnya adalah Rhizopus sp. Jamur ini menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga dapat dengan mudah dicerna oleh tubuh. Tempe dapat dibuat dari berbagai macam bahan, tetapi yang paling sering digunakan sebagai bahan utama tempe adalah biji kedelai. Melalui fermentasi, bahan ini akan diubah menjadi sebuah padatan berwarna putih. Untuk fermentasi sendiri, jenis jamur yang paling sering digunakan adalah Rhizopus oryzae. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik sedikit atau tanpa oksigen. Fermentasi bahan pangan adalah hasil kegiatan dari beberapa series mikroba seperti bakteri, kamir, dan kapang. Kemudian, proses pembuatan tempe diawali dengan pencucian kedelai hingga diperoleh kedelai yang bersih dari kotoran. Kemudian dilakukan perendaman kedelai yang bertujuan sebagai proses hidrasi, yaitu penyerapan air sebanyak mungkin ke dalam biji kedelai sehingga kadar air dalam biji kedelai mengalami peningkatan 2 kali dari kadar air semula. Pada proses perendaman juga dapat membantu tumbuhnya bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH dalam biji menjadi 3,5 sampai 4,5. Sekaligus untuk memudahkan proses selanjutnya, yaitu pengupasan kulit kedelai. Kemudian dilakukan pencucian dan perendaman dalam air pada suhu kamar selama 22 sampai 24 jam. Tahap perendaman ini bertujuan agar bakteri asam laktat dapat tumbuh secara alami sehingga diperoleh kondisi asam yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan jamur tempe. Selanjutnya dilakukan perebusan kembali menggunakan air rendamannya. Lalu ditiriskan, dan apabila kedelai sudah agak dingin kurang lebih 40 derajat Celcius, kemudian dilakukan inokulasi atau peragian dengan ragi atau jamur tempe atau laru atau usar. Tahap peragian ini tentunya bertujuan agar proses fermentasi tempe dapat terjadi sesuai yang kita kehendaki. Inokulum atau ragi yang ditambahkan pada kedelai dapat berupa ragi komersial berbentuk serbuk yang dapat dengan mudah dibeli di pasar atau dapat menggunakan usar. Usar merupakan ragi tradisional yang diperoleh dengan cara membiarkan spora kapang tumbuh di antara dua lapis daun, yaitu daun waru dan jati. Selain kedua jenis inokulum atau ragi tersebut, dapat juga digunakan kultur Rhizopus oligosporus murni yang biasanya digunakan oleh para pengrajin dengan teknik fermentasi modern. Setelah dilakukan peragian, kedelai kemudian dibungkus dan ditempatkan dalam wadah untuk fermentasi. Pada proses fermentasi tempe inilah menghasilkan reaksi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Dengan penjabaran, gula, glukosa fruktosa atau sukrosa menjadi alkohol atau etanol plus karbon dioksida plus energi ATP. Menurut Sudarmaji tahun 1981, fermentasi tempe juga dapat menurunkan asam fitat sebanyak 30% dari kadar fitat kedelai mentah sebelum fermentasi. Hal ini merupakan peran dari jamur tempe, yaitu Rhizopus sp, yang menghasilkan enzim fitase untuk mengurangi asam fitat menjadi inositol dan fosfar organik. Tanpa dilakukannya fermentasi, zat gizi kedelai seperti kalsium dan fosfat masih terikat dengan asam fitat di dalam kedelai
tersebut sehingga apabila dikonsumsi, tubuh tidak dapat menyerap dan memanfaatkan kalsium dan fosfat tersebut. Hal ini mengakibatkan secara tidak disadari seseorang dapat mengalami defisiensi fosfat dan kalsium. Pada proses pembungkusannya, ada berbagai pembungkus yang dapat digunakan seperti daun pisang, waru, jati, plastik, dan lain-lain. Asalkan bahan pembungkus yang digunakan dapat memungkinkan udara untuk masuk, karena jamur tempe membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Untuk memastikan hal tersebut, bahan pembungkus tempe biasanya diberi lubang dengan cara ditusuk dengan paku. Menurut penelitian, perbedaan bungkus tempe yang digunakan dapat mempengaruhi rasa atau sensoris dan kenampakan dari tempe. Dari pembuatan tempe tersebut, dapat disimpulkan bahwa reaksi kimianya yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2ATP. Atau bisa dijabarkan sebagai glukosa menjadi alkohol plus karbon dioksida dan energi ATP. Fermentasi tersebut termasuk jenis respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan jenis respirasi yang menggunakan oksigen. Demikian video penjelasan dari kami tentang penerapan kimia di bidang biologi dalam reaksi fermentasi kedelai pada proses pembuatan tempe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.